Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan MI Panyocokan Channel. Nah, sebelum mulai belajar, mari kita gunakan atau terapkan protokol kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan setelah melakukan aktivitas, dan tidak berkerumun. Oke, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 5. Materinya apa? Materinya adalah tentang mendengarkan cerita rakyat. Oke, lanjut. Mendengarkan cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan karya sastra lama. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat sering disebut dongeng. Dongeng merupakan cerita hayalan yang tidak pernah terjadi, terutama tentang kejadian yang aneh pada zaman dulu. Bentuk dongeng yang ada di masyarakat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, fabel. Yang kedua, legenda. Yang ketiga, sage. Yang keempat, mite. Yang kelima, parabel. Yang keenam, cerita rakyat lucu. Nah, yang pertama adalah fabel. Fabel adalah cerita rekaan yang semua tokoh terdiri atas binatang yang berperilaku seperti manusia. Nah, jadi fabel ini adalah dongeng yang menceritakan isinya itu tentang binatang tapi berperilaku seperti manusia. Nah, contohnya si kancil. Nah, kalian pernah mendengar belum dongeng si kancil? Nah, apabila kalian belum dengar, kalian searching dongeng si kancil ya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah legenda. Nah, apa itu legenda? Legenda adalah cerita rekaan yang dihubungkan dengan terjadinya suatu tempat. Nah, contohnya terjadinya rawa pening, terjadinya gunung Tangkuban Perahu. Nah, itu ya. Jadi legenda itu adalah cerita rekaan yang dihubungkan dengan terjadinya suatu tempat. Nah, contoh di kita juga ada cerita Patengang. Patengang ya. Kalau kita sering sebut Patenggang ya, padahal itu Patengan. Nah, cerita Patengan itu terjadi antara dua insan yang saling mencari gitu ya. Jadi pateang-teangan, jadi saling mencari sehingga bertemulah di satu titik di suatu batu itu. Makanya batunya disebut batu cinta. Nah, jadi patengang itu di dalam cerita legenda itu dari kata pateang-teangan, jadi patengang gitu. Ya, lanjut ya. Selanjutnya adalah sage. Sage adalah cerita rekaan yang dihubungkan dengan sejarah. Nah, contohnya Saur Sepuh. Jadi cerita ini adalah cerita yang sering dihubung-hubungkan dengan sejarah. Nah, ini sejarahnya seperti ini. Misalkan cerita ini mah sejarahnya tuh gini ini gitu. Jadi ada ceritanya ya, ada sejarahnya gitu. Seperti itu. Selanjutnya adalah mite. Mite adalah cerita rekaan yang dihubungkan dengan kepercayaan tentang dewa dan roh-roh. Nah, kalau mite itu adalah cerita yang dihubungkan dengan dewa-dewa atau roh-roh seperti contoh Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Nah, kayak gitu-gitu ya. Dia dihubungkan dengan roh-roh ya. Kalau tadi mah legenda mah ada dihubungkan dengan asal mula suatu tempat ya, orang. Nah, ini mah tentang roh-roh gitu. Ya seperti Nyi Roro Kidul kan ini tidak digambarkannya sosok makhluk astral ya atau makhluk seperti roh gitu ya, tidak berwujud manusia seperti itu. Lanjut ke parabel. Parabel adalah cerita perumpamaan yang di dalamnya berisi kiasan-kiasan yang bersifat mendidik. Nah, kalau parabel ini adalah cerita perumpamaan yang di dalamnya berisi kiasan-kiasan yang mendidik ya. Contohnya bawang merah dan bawang putih. Nah, jadi cerita bawang merah dan bawang putih itu ada pendidikannya ya. Jadi ada satu hal yang bisa kita jadikan pelajaran buat hidup kita. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir ini adalah cerita rakyat lucu. Nah, apa itu cerita rakyat lucu adalah cerita rakyat lucu adalah cerita yang membuat kita tertawa-tawa atau
tersenyum-senyum ya dengan alur cerita yang lucu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti si Kabayan atau Pak Belalang. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang berlanjut ke unsur-unsur cerita rakyat. Nah, unsur-unsur cerita rakyat. Jika kalian mendengarkan cerita rakyat, perhatikan unsur-unsur yang ada pada cerita rakyat tersebut. Nah, jadi ketika kalian mendengarkan cerita rakyat, itu ada unsur-unsurnya dalam pembentukan cerita rakyat. Apa saja unsur-unsurnya ya dalam cerita rakyat? Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah tokoh, yang kedua ada latar, yang ketiga ada alur plot, yang keempat ada tema, dan yang kelima adalah amanat dan pesan. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah tokoh. Tokoh adalah perilaku yang mengemban peristiwa dalam cerita yang memiliki sifat, sikap, tingkah laku tertentu atau watak-watak tertentu ya. Jadi tokoh itu adalah pelaku yang mengemban peristiwa ya. Jadi aktor yang mengemban peristiwa dalam cerita yang memiliki sifat atau sikap tingkah laku tertentu atau watak-watak tertentu. Jadi seorang pelaku atau aktor yang disisipi sifat, contoh misalkan Gundala. Nah, Gundala itu mengemban ceritanya adalah aktor penolong, misalkan aktor hero. Nah, sifatnya baik hati, nah, wataknya pekerja keras atau tak kenal lelah. Nah, itu ya disebut dengan tokoh ya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah latar. Nah, apa itu latar? Latar merupakan segala keterangan mengenai waktu, tempat atau ruang, dan suasana dalam cerita. Latar tempat misalnya di desa, di kota, atau di daerah tertentu. Latar waktu meliputi waktu kejadian cerita, misalnya pagi, siang, sore, atau malam. Latar suasana meliputi bagaimana peristiwa itu terjadi, misalnya menggembirakan, mencekam, mengerikan, atau menyedihkan. Nah, yang kedua ini adalah latar. Nah, latar ini adalah merupakan keterangan mengenai waktu, tempat, atau ruang ya. Jadi ketika kita membuat sebuah cerita itu pasti ada latarnya. Nah, latarnya itu kan seperti contoh misalkan waktunya tahun berapa peristiwa itu akan kita buat. Misalkan peristiwa Gundala Putra Petir tuh peristiwanya 50 tahun sesudah kemerdekaan misalkan, atau 50 tahun sebelum kemerdekaan misalkan. Nah, itu waktunya kita setting. Terus ada juga tempat. Nah, tempatnya di mana? Apakah di perkotaan atau di desa? Nah, seperti itu ya. Terus suasananya gimana? Nah, suasananya apakah mengembirakan, mencekam. Jadi ada suasana yang kita ciptakan. Nah, itu latarnya. Jadi latarnya itu meliputi tempat, waktu, dan suasana. Nah, itu juga yang harus kita perhatikan ketika akan membuat sebuah cerita. Nah, selanjutnya adalah alur atau plot. Nah, alur atau plot merupakan urutan-urutan cerita yang memiliki hubungan sebab akibat. Nah, alur atau plot ini adalah urutan-urutan cerita ya yang memiliki sebab akibat. Maksudnya adalah alurnya kita harus jelas, harus runtut ya, tidak maju mundur misalkan tidak beraturan, tapi harus beraturan, harus berurutan. Contoh misalkan ketika si Gundala berperang. Kenapa itu Gundala berperang melawan penjahat? Misalkan karena si penjahatnya membuat keributan. Nah, seperti itu alurnya ya. Dan alur ini ada alur maju dan alur mundur. Nah, alur maju itu bagaimana? Alur maju itu ketika ceritanya maju terus gak menceritakan lagi cerita sebelumnya. Nah, kalau alur mundur adalah jadi kita menceritakan misalkan hari ini merdeka, kita menceritakan sejarah kemerdekaan bagaimana. Nah, itu alur mundur. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya adalah tema. Nah, tema ini adalah ide pokok yang menjiwai titik tolak pengarang dalam menulis sebuah cerita. Nah, tema ini adalah hal yang penting dalam pembuatan unsur-unsur
cerita ya. Jadi tema ini kita tentukan dari awal nih temanya mau bagaimana gitu. Contohnya seperti contoh kepahlawanan, kejujuran dan persahabatan. Nah ini ya. Seperti tadi Gundala Putra Petir itu temanya apa? Kan temanya bisa kepahlawanan, ya bisa atau kejujuran juga bisa seperti itu. Kita tentukan kita mah misalkan temanya mau kepahlawanan. Nah, menceritakan tentang pahlawan-pahlawan ya heroik seperti itu. Jadi dalam membuat cerita itu harus ditentukan dulu ya, sudah harus dipikirkan dulu ya tema ini ya. Oke, lanjut ke amanat atau pesan. Nah, ini ya. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca karyanya. Pesan biasanya berisi tentang nasihat atau hikmah yang diperoleh setelah mendengarkan cerita yang didengarnya. Nah, amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan. Jadi ketika kita membuat cerita, pasti ada pesan yang ingin disampaikan. Contoh misalkan Gundala Putra Petir ya tadi ya. Itu amanatnya apa? Amanatnya adalah ketika ada kejahatan ya kita bantu meskipun kita tidak punya apa-apa ya kita tetap bantu. Nah itu ya amanatnya atau pesannya itu saling menolong meskipun kita sedang kesusahan. Apa yang kita bisa bantu kita bantu seperti itu. Jadi dalam sebuah cerita itu pasti ada amanat atau pesan ya. Nah, kalaupun kita membuat cerita, pikirkan amanat atau pesan yang ingin disampaikannya seperti apa, seperti itu ya. Itulah unsur-unsur yang harus ada dalam membuat cerita, dalam sebuah cerita. Nah, itu ya. Jadi apabila kalian masih kurang mengerti, tinggal ulang lagi video ini dari awal ya. Perhatikan lagi materi-materinya dan pahami dan simak baik-baik. Nah, ketika sudah kalian akan diberikan tugas. Nah, tugasnya seperti ini ya. Nah, di sini ada tugas yaitu tugasnya adalah daftarlah tokoh, latar plot dan pesan yang disampaikan dalam dongeng berikut ini. Nah, kalian ini boleh memilih 5 lah ya. Boleh pilih 5 dongeng yang ada di sini. Terus kalian tulis tokohnya siapa, latarnya di mana, amanat dan pesannya apa. Nah, bisa ditabelkan. Pilih 5 saja ya yang kalian tahu. Misalkan Pak belum tahu ya, cari ini di internet cerita-ceritanya, kalian baca-baca dulu seperti itu. Itu tugasnya ya. Hanya kalian boleh pilih 5 saja dari 10 ya. Oke, sekian dari Bapak dan ingat ya, tetap jaga protokol kesehatan. Jangan sampai protokol kesehatan kita kendor ya. Pakai masker, jaga jarak, tidak berkerumun dan Bapak himbau juga ketika di sekolah tetap pakai masker ya. Jangan sampai kita sampai lengah buka masker seperti itu karena kita juga tidak tahu teman di dekat kita sedang sehat atau sedang sakit atau apakah bisa menularkan penyakit atau tidak, dan kita juga tidak tahu apakah kita sedang sakit atau sedang sehat karena kan si virus COVID ini kita tidak terlihat ya. Jadi lebih baik kita menjaga karena dengan memakai masker kita juga menjaga orang lain dan orang-orang terdekat kita ya. Begitu juga ketika orang lain memakai masker, dia juga menjaga dirinya dan menjaga kita juga. Jadi saling ingatkan ya. Sekian mungkin materi dari pertemuan kali ini. Terima kasih telah menonton sampai habis. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Hatur nuhun.